Halo teman-teman, kembali lagi bersama Awansan. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Awansan doakan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, pada trip gabut kali ini Awansan naik Trans Semarang koridor 4 ya. Koridor 4 itu rutenya dari Simpang 5 hingga Canggiran, tapi via BSP dan Mijen ya. Jadi lewat pojok Kulon Kota Semarang kemudian ke selatan ya teman-teman ya. Dan ini dia, kita baru sampai di lampu merah Tugu Muda ya, dan ini cukup penuh bisnya sampai ada yang berdiri di belakang dan cewek-cewek berdiri di belakang, yang cowok-cowok di depan ya. Ini ternyata cukup lama lampu merahnya, jadi bisnya ambil kanan saja biar bisa lebih cepat mendahului. Dan kalau teman-teman ingat, di Tugu Muda ini adalah salah satu bangunan ikonik di Semarang, dimana di sebelahnya adalah Lawang Sewu ya. Nah, ini gedung yang sangat ikonik sekali yang letaknya ada di Tugu Muda. Oke, ini kita muteri sedikit, kemudian lanjut ke barat ya, untuk menuju ke arah Canggiran. Dan dari Tugu Muda tadi kita lurus ke barat cukup lama ya, sekitar 10 menitan. Nanti kita melewati pertigaan jalan tol Krapyak ya teman-teman ya. Itu salah satu pertigaan utama antara jalur Pantura dengan jalan tol Trans Jawa. Jadi kalau lurus terus itu kita lewat Pantura, kalau ke kiri kita masuk tol Trans Jawa, baik itu yang arah Semarang, arah Jakarta maupun ke arah Surabaya. Nah, itu dia, di depan adalah pertigaannya teman-teman ya. Kalau kiri kita masuk tol, tapi kini kita lurus terus teman-teman ya, masih mengikuti jalur Pantura. Dan perlu teman-teman ketahui, kota Semarang itu kotanya itu luas sekali, jadi kadang naik Trans Semarang sudah lama pun rasanya nggak nyampe-nyampe ya. Nah, ini dia, kita bablas lurus terus dan nanti kita baru mulai berbelok itu di pertigaan IAIN Wali Songo. Nah, ini kalau ke kiri ke arah Pasadena, kita masih lurus maju lagi, lurus terus. Di tengah teriknya Semarang pada sore hari ini, siang hari ini, alhamdulillah ini bisnya ber AC, jadi masih bisa mengatasi panasnya ya. Oke teman-teman, di depan sudah mulai terlihat hilalnya pertigaan yang akan kita lalui ya. Jadi nanti pokoknya ancar-ancarnya itu ada IAIN Wali Songo ya teman-teman ya. Nah, di situ nanti kita belok kiri. Nah, ini dia pertigaannya. Kalau lurus sampai Mangkang, Kaliwungu, Kendal, nah kita belok kiri. Nah, di depan itu adalah kampus 1 teman-teman ya, kampus 1 IAIN Wali Songo. Nah, dari sini sampai nanti Canggiran tuh jalannya tuh nanjak terus. Meskipun nanjaknya yo tidak terlalu ekstrim ya, masih biasa lah. Kalau yang ekstrim besok kita coba yang arah Gunung Pati. Oke, ini kampus 1 IAIN Wali Songo. Kita berhenti dulu untuk menurunkan ukti-ukti yang habis berwisata. Berhenti lumayan lama karena cukup banyak yang turun. Kita jalan lagi. Pelan-pelan ya ini. Dan alhamdulillahnya jalannya tidak begitu padat ya. Tapi nanti kalau sore sedikit ini sudah padat masalahnya ini. Kita bablas lagi ya teman-teman ya. Ya, itu di depan sudah mulai terlihat. Nah, mulai menanjak teman-teman ya. Nah, dan kalau teman-teman
tahu tuh di depan ada tanjakannya ya. Tanjakannya itu mulai lumayan tanjakannya. Tapi ya senangnya itu kalau pakai bis Mitsubishi itu tanjakan kayak apapun dihajar ya. Dilibas aja, tenaganya cukup besar. Oke, ini kita menanjak terus sampai nanti di BSB baru agak rata. Dan ini tanjakannya sudah lebih lebar, lebih enak ya. Kalau dulu seingat saya belum selebar ini, karena dulu juga waktu kecil saya sering ikut bapak saya ke sini ya, masih belum selebar inilah jalannya itu seingat saya. Menanjak terus cukup jauh ya tanjakannya ya, sambil stop and go juga di halte-halte yang telah ditentukan. Dan ini tanjakannya cukup panjang ya teman-teman ya, jadi emang enaknya di depan bisa menikmati jalan gini tuh. Tapi meskipun kuat, tapi bisnya ini tumben ya tidak dipacu dengan kencang. Ini termasuk alon-alon bisnya ini. Biasanya di sini tuh bisnya lumayan digas biar bisa dapat momentum untuk nanjak ya. Dan sekarang itu di seberang, di kanan kirinya juga sudah rame. Dulu belum seramai ini seingat saya. Memang kota Semarang ini berkembangnya semakin pesat ya teman-teman ya. Kita gas lagi. Dan perlu teman-teman ketahui, ini adalah jalan utama dari kota Semarang ke arah Kendal bagian tengah ya, dan Temanggung bagian utara. Jadi ini nanti jalan ini bisa dari sini kemudian bisa tembus Cangkiran. Nah dari Cangkiran itu kemudian kalau lurus bisa tembus Bojo, kemudian ke arah wisata di daerah Gunung Ungaran, kemudian kalau lurus lagi bisa sampai Bandungan ya, Sumowono Bandungan. Sedangkan kalau Bojo lurus ke arah selatan bisa sampai Temanggung daerah Bejen, dan itu jalan alternatif utama kalau orang Semarang mau ke arah dia. Oke, kita ini masih berada di tanjakan cukup jauh nih tanjakannya. Kita awal sajalah menikmati perjalanan. Nah ini dia teman-teman ya, kita sudah mau masuk daerah BSB. Jadi BSB ini salah satu kota satelit di Semarang ya, jadi semacam kayak BSD lah di Jakarta. Jadi jalannya itu lebar-lebar, halus, dan di sini belum terlalu padat ya, jadi masih ada tanah-tanah lapangnya gitu. Tapi konsepnya sama dengan BSB yang ada di Jakarta sana. Ini dia, kita lewat BSB Ngalian Semarang. Cukup tata rapi ya ini kota satelitnya ya. Dan karena ini musim kemarau jadi rumputnya kelihatan hijau. Tapi kalau musim hujan ini rumputnya bagus banget ini, hijau banget nih. Jalannya lebar, lurus, dan di kanan kirinya itu masih banyak lahan-lahan kosong ya yang belum termanfaatkan meskipun sudah ditata ini. Dan di sini juga dulunya ini bekas perkebunan karet ya teman-teman ya. Entah bagaimana ceritanya sekarang bisa jadi kota satelit. Nah, selain ada mall, di sini juga ada kampus ya. Kayaknya ini besok bakal jadi pengembangan kota Semarang yang ramai sekali. Ini di depan adalah bundaran BSB teman-teman ya. Ini dulunya padahal kebun karet, ini sangat luas sekali. Sekarang udah jadi perumahan elit dan kawasan industri. Wah ini ternyata
truk tangkinya ngejak balapan ini ya, kencang sekali truk tangkinya, nggak mau kalah sama Trans Semarangnya ini. Oke, digas terus saja. Masih di kawasan PSB, dan sebetulnya ini adalah rute mingguan saya teman-teman ya. Jadi kalau kadang-kadang pulang dari kota Semarang sampai ke rumah saya itu lewatnya sini saya, nah, tapi naik motor nggak naik Trans Semarang. Ini kita iseng-iseng aja naik Trans Semarang sampai ke Cangkiran. Dan PSB ini cukup luas ya. Ini kita sudah dari tadi masuk kawasan PSB sampai sekarang belum keluar-keluar. Jadi bisa dibayangkan betapa luasnya kawasan PSB ini. Di sini juga terdapat beberapa pabrik besar ya, seperti pabrik Kubota, ada juga kantor pusat BCA kalau nggak salah nah itu depan tuh sebelah kiri ada gedung gede banget, itu adalah kantor pusatnya BCA Jawa Tengah. Kalau salah silakan dikoreksi ya teman-teman ya. Oke, sedangkan selain Trans Semarang yang medium ini juga ada feedernya teman-teman ya, yang pakai elf kecil-kecil itu, seperti di depan itu adalah feedernya. Nah itu feedernya bisa sampai nanti ke daerah yang masuk blusuk-blusuk itu. Oke, kita lanjut terus sampai jauh. Masih PSB ya teman-teman ya. Nah ini di depan nih, setelah ruko-ruko nanti mulai kawasan industrinya. Selain Kubota juga ada pabrik aki di sini ya, GS kalau nggak salah, ada di sini juga lokasinya. Nah di depan itu kita sudah mulai sampai ujungnya PSB teman-teman ya, dan kita mulai memasuki area kecamatan Mijen, salah satu kecamatan terujung di kota Semarang. Dan bisa dibayangkan seperti apa luasnya kota Semarang ya, dari pusat kota sampai begini aja, sampai sejauh ini. Dan ini meskipun kelihatannya semi-semi pedesaan, tapi ini statusnya adalah wilayah kota Semarang. Jalannya sudah mengecil daripada di PSB tadi, tapi masih terhitung mulus ya, jadi fine-fine aja. Dan yang jelas di situ masih jarang lampu merahnya, jadi relatif lancar jalannya. Kita lanjut terus. Selepas kepadatan kota tadi, kemudian kita juga masih melewati kawasan perhutani teman-teman ya. Bisa dilihat dari sebelah kiri itu ada hutan jatinya. Nah ini masih di kota Semarang ini. Kita akan bablas lagi. Tetapi nanti kalau sudah lewat hutan jati ini berarti menandakan kita sudah mendekati kepada kecamatan Cangkiran teman-teman ya, yang berada di paling ujung sana nanti. Dan ini hutan jatinya juga cukup luas ya, kalau kapan-kapan kita explore lewat tengahnya sana tuh sejuk sekali tuh jalannya itu. Nah ini kita lewat jalan pinggiran hutan jatinya. Di sebelah sini juga ada sirkuit Mijen teman-teman ya. Bagi teman-teman penyuka otomotif pasti sudah tidak asing lagi dengan sirkuit road race yang satu ini. Nanti sirkuitnya ada di sebelah kanan jalan. Nih kita pelan-pelan karena jalan cukup padat. Kita masih bablas terus.
Dan nanti juga ada pertigaan yang ke arah Gunung Pati teman-teman ya. Nanti ada pertigaannya, kalau ke kiri kita bisa tembus ke Gunung Pati dan Ungaran. Jadi beginilah kondisi di daerah Mijen. Oke, ini kita sudah sampai ujung ya teman-teman ya. Nah, ini kita sudah hampir sampai pertigaan yang tadi Awansan ceritakan, yaitu pertigaan antara ke arah Cangkiran Bojo dan ke arah Gunung Pati Ungaran. Ini di sebelah kanan nih masih tersisa sedikit sawah, dan di sebelah kiri adalah kantor Kecamatan Mijen. Ulu, kita lanjut terus. Nah, ini dia pertigaannya. Di sini kita lurus terus ya. Kalau ke kiri ke arah Gunung Pati Ungaran. Dan dari pertigaan ini Terminal Cangkiran sudah sangat dekat ya. Bahkan sudah terlihat di ujung itu bangunan terminalnya. Oke, kita bahas sedikit ya teman-teman ya. Alon-alon saja, sudah hampir sampai tujuan. Iya, lurus sedikit lagi ya teman-teman ya. Nah, ini kita sudah hampir sampai di akhir perjalanan teman-teman ya, di mana bangunan terminalnya sudah kelihatan ya teman-teman ya, pas di tikungan itu. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di Terminal Cangkiran, akhir perjalanan kita. Ini dia terminalnya, dan bis akan masuk terminal. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Dan jika berkenan, jangan lupa subscribe, like, dan share teman-teman ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.